Halo Samurayan, kembali lagi di channel Samurai Korobushi Indonesia. Nah, banyak orang memakai cat semprot, namun penggunaannya tidak sempurna. Langsung saja kita ketemu dengan Mas Berry. Halo Mas Berry, Halo, apa kabar? baik. Mas, bagaimana cara penggunaan cat semprot yang sempurna? Oh, jadi gini, kalau banyak kan yang biasanya ngecat tuh ada yang masih kulit jeruk atau apalah, terus catnya ngangkat. Biasanya itu kurang tahapannya. Jadi kalau mau ngecat tuh ada tahapannya dulu. Nah, itu dari pertama epoksi dulu tahapannya, baru warna dasar, warna inti, baru tahap terakhirnya clear namanya. Nah, itu harus lewatin 4 itu dulu buat hasilnya maksimal lah. Harus itu dulu 4 dulu tahapannya. Epoksi itu apa Mas? Boleh dijelaskan nggak? Oke, kalau epoksi itu kayak gini dia bentukannya Mbak. Nah, epoksi itu sebenarnya buat pondasi awal dalam pengecatan tuh. Jadi tahapannya epoksi dulu untuk tahan lama tuh catnya gitu. Jadi epoksi dulu baru ke warna dasarnya. Tahap selanjutnya? Ya warna dasar. Misalkan mau warna dasar apa nih? Misalkan warna dasar merah cabai gitu, kita perlu dasaran namanya putih. Nah, warna dasarnya putih, baru ke warna intinya. Jadi kalau membuat warna merah gitu, nggak bisa tuh dari epoksi langsung ke warna merah, harus ada warna dasarnya dulu. Iya, kayak putih, baru ke merah. Nah, tahap terakhirnya baru kita finishing pakai clear gitu. Nah, kalau untuk tahapan medianya gimana Mas? Oh, kalau epoksi, tahapan media buat epoksi. Kalau Iya. epoksi kita beda-beda, ada yang buat plastik, ada yang buat besi. Nah, kalau untuk plastik tuh plastik ABS ya buat di bodi motor gitu. Biasanya kita pakai 2K04, epoksi 2K04 untuk plastik ABS. Nah, ada juga untuk media besi kayak tangki motor, CVT atau pelek, dia pakai 2K06, epoksi metal primer namanya gitu. Nah, gitu permisa. Jadi, kalau mau ngecat, gunakan epoksi dulu gitu. Ini untuk cat samurai ini kan Mas, kan bagus nih ya. Ini kira-kira tahannya untuk berapa lama? Nah, kalau ketahanan itu tergantung step by step-nya juga. Biasanya kalau orang yang salah step nggak dipakai epoksi dulu atau langsung warna dasar tuh biasanya nggak bertahan lama. Maksudnya nggak maksimal juga lah hasilnya. Jadi kalau buat bertahan lama tuh kalau step udah bener nih pasti tahan sampai tahunan dia. Nah Mas, kalau untuk tahapan pertama kan tadi menggunakan epoksi ini kan. Nah, itu kalau untuk epoksi itu tahap selanjutnya kan pengecatan kan. Nah, itu dibutuhkan waktu berapa lama Mas? Kalau biasa sih nunggu kering epoksi itu 2-3 jam udah kering ya. Terus kalau untuk warna ya cepet lah 30 menitan juga udah kering. Jadi biasanya waktu pengerjaan motor sehari itu biasanya 3 hari lah sudah kelar tuh. Sudah kelar. Nah itu hasilnya bakal puas banget tuh 3 hari juga. 3 hari saja? Iya 3 3 hari guys, berarti cepat ya Mas ya? Cepet banget. Oh, berarti kita harus sesuai dengan tahap-tahap. Bener. Biar hasilnya puas lah maksimal juga. Tapi ya tergantung dengan ininya tadi ya Mas Iya. ya. Nah, jadi kalau mau warnanya bagus, dasarnya oke, jadi harus menggunakan epoksi ini dulu. Iya, benar berarti kan Mas? Gitu. Nah, Mas, saya mau nanya nih, kalau untuk cat supaya awet, gimana caranya? Nah, itu jadi kita menggunakan 4 tahapan tuh untuk hasil yang awet atau maksimal lah. Jadi perlu epoksi dulu, terus warna dasar, warna inti. Nah, tahap finishing nih yang penting juga nih, clear. Penggunaan clear penting juga karena dia ada namanya kan ada nih clear kita namanya 2K01. Dia udah tahan terhadap goresan, tahan terhadap sinar UV lah, udah aman lah. Jadi cat tuh bakalan awet, nggak bakal kegores, nggak bakal apa tuh. Jadi harus 4 tahapan ini dulu nih, dipahami iya. Jadi biar catnya awet tuh, bakal awet gitu. Untuk tahap finishing, itu biasanya berapa lama? Kalau finishing sih biasanya sehari udah jadi juga sih, cuman pengeringannya kita kalau pakai clear 2K01 1 kali 24 jam tuh. Gitu guys. Jadi kalau untuk tahap finishing waktunya nggak lama ya berarti ya Iya, Mas? tinggal nunggu kering aja lah pokoknya gitu. Gitu. Kalau untuk goresan-goresan itu gimana Mas? Ya, ini kan 2K01 udah ada anti goresnya, terus udah ada terhadap sinar UV. Tempered glass dong? Ya mirip-mirip tempered glass gitu, iya. tapi ini buat dicat, buat di Oke. motor gitu. Nah gitu mirip. Nah, kalau penyemprotan itu kan Mas, supaya jaraknya ideal itu biasanya berapa kira-kira? Oh, tahap penyemprotan berarti ya jarak Tahapnya, semprotnya berapa iya. ya gitu. Biasanya sih di 10 sampai 15 cm itu biasanya. Dikira-kira berarti iya, ya Mas? jadi jangan terlalu deket juga, jangan terlalu jauh juga. Karena kalau terlalu deket tuh
bisa meler lah ibarat kata catnya. Kalau terlalu jauh juga ntar jadinya kulit jeruk. Nah, itu penyebab jadi kulit jeruk itu gimana, Mas? Nah, biasanya kalau kulit jeruk tuh ada penyebabnya banyak sebenarnya sih ya. Dari tahapan pengamplasan juga bisa terjadi kulit jeruk, cara penyemprotan juga bisa terjadi kulit jeruk. Nah, itu jadi cara pengamplasannya dulu nih yang benar biar nggak terjadi kulit jeruk, atau cara penyemprotannya atau jaraknya biar nggak jadi kulit jeruk gitu. Nah gitu guys, jadi tahap penyemprotan itu harus pakai jarak ya Mas ya. Iya, jaraknya bener. itu 10 sampai 15 cm. cm. Nah untuk lapisan-lapisan penyemprotan itu biasanya dibutuhkan berapa lapisan Mas? Kalau penyemprotan tuh disesuaikan juga. Biasanya sih kalau tim-tim samurai ngecat tuh diberi lapisan tuh 2 sampai 3 lapis, tapi lapis pertama merata, lapis kedua pertama rata juga, ketiga rata juga. Jadi 3 lapis. Setiap pengecatan tuh 3 lapis. Berarti 3 lapis guys penyemprotan. Bener. Oke, terima kasih untuk Mas Berry atas sama-sama. waktunya. Nah, yang tadi dijelaskan dengan Mas Berry ada 4 tahapan untuk pengecatan sempurna. Sampai jumpa di lain video bersama saya Ria Zalia.